Foodies, kalau dengar nama Rizky Maulana mungkin jarang yang tahu ya. Coba deh kalau dengar nama Bang Kimal, wah pasti langsung pada ingat tuh sama lawakan plus pantun yang bikin ngakak. Yes, pelawak yang satu ini ternyata nggak cuma jago bikin ketawa, tapi jago bikin foodies ngiler, iya. Wah, makasih abangku. Foodies, kalau badan kamu lagi gerah, langsung aja beli es kelapa. Kalau kamu cari rekomendasi makanan murah, nonton Makan Receh janganlah lupa. Tuh Foodies, nemuin tempat makan yang receh tapi enak, rasanya tuh kayak nemuin berlian di jalan ya. Iya, seberharga itu. Kayak sekarang nih, Bang Kimau nemuin kuliner khas kota Kudus. Ini dia, Garang Asem. Lokasinya di Jalan Padang Panjang, belakang pom bensin Minangkabau, Manggarai. Cus, kita ikutin Bang Kimau ngoprek dapurnya, cus. Garang Asem Asri ini sudah berdiri berapa lama nih, Bu? Kurang lebih 20 tahun. Wah, Foodies, 20 tahun. Bukan sembarang tempat makan ya Foodies, meskipun tempatnya sederhana, tapi lawas juga nih, udah ada sejak 20 tahun yang lalu. Jadi walaupun zaman udah maju, namanya Garang Asem itu tetap dibungkus pakai daun pisang. Bukan berarti zaman udah maju dibungkus pakai bungkus kado, Bu ya. Enggak ya, Bu ya? Foodies pasti bingung ya, kok di dalam daun pisang ada bungkusan plastik? Soalnya nih, kalau cuma pakai daun pisang aja, kuah garang asem sering bocor Foodies. Para penikmat garang asem di sini lebih suka nih kalau seporsi garang asem disajikan dengan kuah yang banyak. Biar nggak menghilangkan rasa khas dari daun pisang, makanya garang asem tetap disajikan menggunakan daun pisangnya. Soalnya nih, lapisan lilin pada daun pisang bisa bikin makanan jadi lebih nikmat. Nah, ini Foodies, kenapa dinamakan garang asem? Ternyata garang asem dinamakan karena memang yang kental pada makanan ini adalah nuansa garangnya atau pedas dan juga nuansa asemnya. Setuju ya sama Bang Kimau? Garang asem ini perpaduan antara rasa pedas dan juga asem. Pedas dari cabai Jawa dan asemnya dari belimbing wulu. Ini kenapa nih, Bu? Ini kompor gas apa yang rem nih, Bu? Ini yang rem kali, Bu? Nah, udah nyala gasnya. Jadi kompornya ada gas, ada rem. Kayak motor metik. Akhirnya balik lagi yuk ke pergarang aseman nih. Memanaskan garang asem gak perlu waktu lama kok Foodies, karena basicnya si garang asem ini udah matang, cukup beberapa menit aja. Ini membedakan ayam kampung sama ayam negeri harus bisa tahu nih Foodies nih. Kalau ayam kampung itu biasanya kalau ke kota celingak-celinguk. Namanya dari kampung. Oke deh, seporsi garang asem panas udah disajikan di atas daun pisang. Tapi ini belum selesai, masih ada menu lain yang unik loh di sini. Yuhu Foodies, semua menu pesanannya Bang Kimau udah siap buat disantap nih. Asik, ada garang asem ayam kampung, garang asem patin, garang asem daging, dan juga sop iga. Kalau dilihat-lihat sih ini salah satu warung garang asem dengan varian yang lengkap juga ya. Yuk kita cobain yuk dari garang asem ayam kampungnya dulu. Skoy! Sekali, 2 kali, 3 kali, nggak mengurangi cita rasa. Enak banget, seger banget, terasa banget asem dari belimbing wulunya. Dan pedas dari cabenya, jadi tuh kawin. Bapak emaknya setuju, sah. Jadi enak banget sih ini. Ulala, super lazis. Apalagi panas-panas terus disajiin pakai daun pisang. Aromanya nendang. Ditambah isian ayam kampungnya yang matangnya perfect banget. Gampang abis tuh copot dari tulang-tulangnya Foodies. Nah ini nih yang ngebedain ayam kampung dengan ayam negeri. Daging ayamnya ini lebih merah. Bayangin, rasa asam dari belimbingnya masuk ke daging. Jadi pedasnya dapat, segernya dapat, asamnya dapat, manisnya dapat. Enak banget. Sensasi ayamnya bikin mata melek, seger banget. Dimakan pakai nasi pun, widih, nggak menghilangkan rasa segar dari kuahnya tuh Foodies. Saking kentalnya rasa ikannya, dalam kuahnya ini pun bisa menghilangkan bayang-bayang. Jadi Bang Kimau kayak berhasil move on dari ayam kampung tadi. Ikan patinnya juga nggak kalah enak. Nah, ikan patin emang pas banget sih diolah jadi garang asem kayak begini nih Foodies. Dari tekstur daging ikan yang lembut dan punya lemak, cocok ya dijadiin olahan makanan yang segar kayak begini. Nggak cuma itu, ikan patin juga hebat banget kandungan manfaatnya. Mengandung omega 3 dan omega 6 yang sangat baik untuk jantung kita. Jadi pas banget gitu loh dijadiin garang asem ya kan. Masakan yang diolah tanpa minyak, wah udah pasti menyehatkan tuh Foodies. Apalagi buat anak-anak.
makan ikan tuh bagus. Bang Kimau dari kecil dikasih makan ikan salmon. Jadi Bang Kimau gesit. Ada teman Bang Kimau nyender mulu, dikasih kecil ikan sapu-sapu. Ya baru nyender. Ayam kampung udah, ikan patin juga udah. Sekarang kita icip garang asem daging sapinya. Kita berubah menjadi karnivora. Garang asem yang terakhir ini gak kalah lazis dari 2 menu sebelumnya foodies. Dari kuahnya itu sama persis karena diolah dengan bumbu yang sama. Kalau dagingnya, yang pasti nih tingkat kematangannya pas. Jadi dagingnya juga gak alot, pokoknya mah juara. Ada yang bilang don't judge the book by its cover. Jangan menilai orang dari luarnya aja. Walaupun ini bisa dibilang rumah makan sederhana, tempatnya tuh nyelip. Tahu Remote TV kan? Kita suka nyelip kan? Kayak gitu tuh. Tempatnya tuh nyelip, berada di Manggarai, sampingnya ada bengkel. Cuma nggak merubah, rasanya tetap enak. Ini salah satu olahan sop iga terunik sih. Meskipun namanya sop iga tapi tetap ada sensasi asam. Rempahnya juga unik, ada sensasi wangi dari si kayu manisnya. Bersatu padu dengan rempah lainnya, so special. Enak banget Budis. Seger. Nggak cuma kuahnya aja nih yang nampol, tapi dagingnya juga diolah dengan sempurna. Begitu digigit, nggak perlu tenaga dalam tuh foodies buat ngelepas dari tulang iganya. Biar lebih nikmat, kita tambahin sambal rebusnya yuk. Wih, segar abis. Apalagi ada potongan tomat dan juga daun bawangnya, cakep. Tonton terus. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh. Lapar. Let's turn it off. I'm turning off. Foodies, sore-sore emang paling mantep. Kita ngambil cus. Pasnya tuh ya, makan yang lembut, manis, gurih, sembari ngopi-ngopi apa ngeteh. Aduh, juara. Ada ide nggak nih ngomong-ngomong? Makanannya apaan? Widih, akhirnya jadi juga nih foodies kue. Dari tadi pagi aku bikin sendirian, ngadon sendirian tuh, banyak nih. Stok buat nanti kalau ngumpul sama teman-teman gitu, kalau ada teman-teman datang mau makan-makan kan tinggal ngambil. Ya biasalah kalau di rumah punya alat-alat canggih kayak gini ya, itu pengen bikin kue mulu bawaannya, iya nggak? Foodies, apakah kita sama mencium aroma-aroma kehaluannya Putih nih? Goreng ayam aja kadang masih gosong. Nggak percaya sih kalau ini bikinan Putih. Ngayalnya udah aja ya foodies ya, ini bukan di rumah. Jadi aku lagi ada di tempat khusus buat roti gembong. Tempatnya di mana Mas? Roti Gembong Gembul Panduraya. Nah, ya sini. Waduh, boleh juga nih cemilannya roti. Apalagi rotinya baru dikeluarin dari oven loh. Aduh, semerbak bener, aromanya smells good. Makin gak sabar buat icip. Tapi sabar dulu ya foodies, rotinya harus dikasih skincare dulu nih biar shine bright like a diamond. Maksudnya olesin dulu gitu sama mentega di atasnya. Mas, ini aku udah pengen nyicip kayaknya deh Mas. Kalau sama Mas aja dilanjut lagi boleh? Boleh. Aku mau langsung proses di sana, pakai isi yang lebih mantep kayaknya. Ya Mas ya, tolong ya diselesaikan ya. Roti-roti yang sudah diolesin mentega ini gak langsung diisi foodies, tapi ditunggu dulu sampai agak dingin baru bisa dikeluarin dari cetakannya. Oh ya, roti di sini fresh banget setiap harinya loh. Yaps, jadi setiap hari selalu bikin adonan dan stoknya habis dalam sehari. Untuk varian rasa beragam banget, mulai dari yang basic, manis, asin, bahkan ada yang pedes juga. Spesialnya lagi ada varian half, jadi bisa pesen 2 rasa separuh-separuh gitu. Sebelum diisi topping, rotinya ini akan dipotong tengah dulu. Nah, ini potongnya harus pakai perasaan nih, jangan pakai tenaga. Soalnya teksturnya double soft, jadi riskan banget ini foodies. Gini ya. Benar-benar pakai perasaan. Iya, aku Kita takutnya. double soft, takutnya kalau terlalu kenceng kita. Oh gitu, ini nih bener. Aduh. Takut loh. Wah, ternyata nggak semudah itu ya foodies, buat potong roti doang tuh juga ada triknya loh. Ya udah deh, kita serahkan aja sama ahlinya ya. Nah, varian rasa yang pertama ini adalah pizza. Ini salah satu yang best seller nih di sini foodies, jadi wajib buat kita cobain. Sausnya pakai saus bolognese, kemudian ditambahin keju mozzarella, isi saus di bagian kanan dan kirinya. Jadi kalau biasanya roti-roti kayak gini kan identik dengan rasa manis. Nah, kalau di sini ada yang gurih. Manis sama ada yang gurih. Gurih juga tuh. Ya tinggal pilih, lagi pengen manis
Kayak aku, ada yang gurih. Nah, kalau udah rata nih saus bolognese-nya, bisa langsung dilanjut parut keju mozzarella-nya foodies. Terakhir, di torch deh tuh bagian kejunya biar meleleh sempurna. Eits, udah jadi nih foodies, tinggal ditutup dan dikemas lagi nih seperti semula. Roti ini nggak perlu dipotong-potong lagi ya foodies, tinggal disobek bagian yang sudah dibentuk. Next, biar afdol, isi juga dong varian yang manis. Pilihannya jatuh pada durian montong. Woohoo! Jadi nih foodies, nih duriannya pakai durian beneran loh. Durian montong tuh kelihatan. Warnanya kuningnya itu ya soft gini. Aroma duriannya mantep. Langsung dioles Mbak. Varian durian montong ini nggak pakai apa-apa lagi, cuma durian yang dioles ke seluruh bagian roti. Sedap bener. Kayaknya mau coba motong. Coba ya, kita coba dulu potong di sini yang duriannya. Selembut apa sih? Ntar ya foodies ya, kita cobain dulu dikit aja. Dikitnya pasti ketagihan. Ini enak banget duriannya. Ini bener-bener daging durian yang diambil dari biji-bijinya ya. Lagi fresh banget, wangi banget, ditambah sama roti. Put, jangan kalap dulu di situ. Foodies kan juga kepengen ngicip, keles. Udah deh, langsung aja kita makan di sana ya. Aku makan di sana aja ya Mbak ya. Ini aku bawa, sama pesanan aku tolong dibawain juga ya, yang lainnya ya. Mantap banget. Makasih Mbak. Buat yang belum tahu nih, roti gembong ini adalah sejenis roti sobek yang sebenarnya berasal dari Kutai Kartanegara. Seiring berkembangnya zaman, beberapa pengusaha muda juga mengembangkan roti gembong ini yang berpusat di Magelang dan udah punya banyak cabang hampir di setiap provinsi. Yaps, roti gembong ini nih foodies. Duh, udah ada foodies. Ini lagi ngelanjutin durian yang tadi foodies. Jadi sebenarnya di sini itu kan untuk take away, biasanya bungkus bawa pulang makan rame-rame sama keluarga. Tapi berhubung saya udah nggak sabar, ya kan, tergiur dengan duriannya ini yang tadi udah dicomot duluan. Jadi kita makan di sini aja ya. Part paling bikin ngiler itu ketika rotinya disobek, bener nggak sih? Mau dong? Tekstur double softnya tuh mantep banget. Isiannya juga nggak pakai pelit, jadi bikin lidah ketar-ketir. Ternyata durian yang asli dicampur sama roti kayak gini nih kan sebenarnya simpel banget ya, kayak cuman roti ya udah dikasih durian aja. Tapi rasanya jadi mantep banget gitu, kayak perpaduannya tuh pas. Karena rotinya ini kan empuk banget, jadi nggak terlalu padat gitu loh. Durian montong gitu loh, udah jelas lah ya, manis dan legit pakai banget. Ketemu sama roti yang basicnya emang udah kayak manis alami gitu. Udah gitu ya foodies, aromanya itu loh, aduh mantep bingit. Kecium sampai situ nggak tuh foodies? Untuk varian durian ada dua pilihan, durian montong dan durian biasa. Kalau durian biasa pakainya selai durian, bukan daging durian kayak varian montong ini ya foodies. Nah sekarang kita icip nih varian asinnya biar balance. Ini perpaduan saus tadi sama keju mozzarella. Nah, begitu masuk ke mulut, itu kayak makan burger, pizza, hampir-hampir mirip sih rasanya. Cuman rotinya memang beda. Kalau pizza itu kan agak-agak padat gitu kan, kenyal. Nah, kalau ini tuh empuk, sekali gigit, hilang. Tapi rasanya rasa pizza banget. Saus bolognese-nya ini juga nggak polosan gitu aja tuh foodies. Ada butiran-butiran dagingnya bercampur sama lelehan keju mozzarella. Kayak makan pizza beneran ini kita. Varian yang paling best seller di semua cabang adalah varian almond. Must try banget ini mah. Selai ininya tuh jadi pas banget dicampur sama almondnya. Vanilanya ini kan manis. Terus almondnya bawaan dari rasanya sendiri kan. Dan ada sensasi terus gitu loh. Makanya ini jadi favorit. Ini jadi best sellernya. Tuh lihat. Ambil ya. Jujur Li nih ya, setelah icip nggak heran sih kalau ini jadi best sellernya. Soalnya emang rasanya tuh kawin banget antara vanilla dan almond foodies. Mantul. Almond di sini adalah kunci dari rasa laziznya. Bikin roti ini tuh jadi super special, kaya akan rasa. Terakhir nih foodies, ada varian yang kalau kamu galau pilih isian, ini bisa jadi solusi yang tepat. Varian half atau setengah-setengah ini cocok banget, apalagi bisa diisi sama dua rasa yang beda. Menurut aku, selainya ini manisnya itu pas, nggak berlebihan.
Aroma green tea-nya juga kenceng banget ya, berasa banget green tea-nya gitu. Terus, tuh, yang tadi bagian yang bulat-bulat ini, ternyata dia nambahin sensasi yang beda. Kalau dilihat-lihat ya, semua isiannya tuh kayak selainya nggak pelit sama sekali ya, bahkan sampai tumpeh-tumpeh. Udah gitu sensasi crumble bulat-bulatnya itu berasa banget pas digigit. Dipadukan sama roti yang lembut, makin lazis. Kalau kalian pengen ngemil di rumah sambil nonton film atau ngumpul bareng keluarga, kalian bisa banget nih beli si roti gembong ini. Satu aja bisa sharing buat 5 orang gitu. Langsung aja kalian order di Roti Gembong Gembul di kawasan Pandu Raya. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Wow, ada Bang Lolox nih foodies. Komika yang punya nama asli Nugroho Ahmad ini emang lagi digandrungi gara-gara film layar lebarnya meledak di pasaran baru-baru ini. Soal akting boleh jago nih, tapi soal makanan apa jago juga dia. Ngeri-ngeri lazis ya kan? Foodies, kuliner yang viral-viral tuh emang selalu bikin gagal gak sih? Maksudnya gagal fokus dan gagal diet ya kan? Ayo pada ngaku deh, pasti kita sama. Tahu dong kue manis yang ngegemesin ini nih ngomong-ngomong. Yes, bentuknya fluffy dan begitu digoyangin kayak bisa geter-geter. Mirip kayak spons ya. Yes, ini dia yang namanya Soulful Pancake yang awalnya cuma dijual di mall-mall nihil, tapi sekarang mah udah bisa banget dinikmati semua kalangan. Biarpun jualannya pakai gerobak, tetap laris manis foodies. Ini kiri kanan dari tadi aku jalan ini banyak yang gurih, asin. Gurih, asin. Aku pengen nyari tempat makanan yang berbeda nih, ya kan? Yang manis-manis gitu, sedikit, ya kan? Ini kayaknya enak nih. Apa ini? Kalau jajan di pusat kuliner kayak begini sih pasti udah bosen dong sama cilok, telur gulung, sempol ataupun bakso ya kan? Nah yang manis-manis dan kekinian kayak pancake ini justru yang langka nih. Biasanya kan kalau yang jual-jual pancake atau apa itu kan itu di mall-mall, ya kan? Ya, benar. Ini apa ini maksudnya? Ini abang jualan pakai gerobakan di pinggir jalan. Ini maksudnya apa? Hah? Maksudnya apa ini? Hah? Jadi ini tuh kan kalau di mall-mall itu terkesan dari menengah ke atas ya. Oh, menengah ke atas. Jadi di sini aku mau semuanya itu merasakan gimana yang rasanya pancake itu yang fluffy gitu bisa merasakan semuanya gitu dari kalangan menengah ke bawah. Atas semuanya. bawah. Oh. Widih, setuju deh. Yang gini-gini sih yang kudu didukung ya foodies. Gegara ide Bang Dian nih, kuliner kekinian yang endes banget gak cuma buat para sultan. Pokoknya semua orang bisa ngerasain lembutnya dengan harga yang super miring. Dan soal kualitas 11-12 lah, sama kok. Mirip lah gitu pokoknya sama yang di mall-mall pokoknya. Makanya pancake ini laris manis tuh foodies, bisa laku sampai lebih dari 100 porsi. Ay mantap. Oke foodies, semakin saya mencium aroma-aroma dan semakin lapar perut saya ingin mencoba yang manis-manis ya. Coba aku mau pesan yang tiramisu pakai topping-toppingnya Oreo. Nanti coba abang bikin lah. Ya iyalah ya, aromanya udah asli menggoda. Dari proses masaknya aja emang no play foodies. Butuh banyak putih telur dan yang paling penting nih, kesabaran. Soalnya tuh kunci kelembutan pancake ini ada di proses mengocok telurnya. Gak bisa instan, karena biar tekstur adonannya gak kaku itu bisa ngabisin waktu 20 menitan. Wadidaw, itu tangannya apa gak auto berotot ya? Eits, kesabarannya gak diuji sampai situ aja. Manggang pancake-nya juga gak sebentar. Setelah 10 menit, pancake bisa dibalik deh tuh. Dan abis itu kudu nunggu lagi 10 menit foodies. Apalagi ngebaliknya juga kudu pakai perasaan. Jangan barbar kayak Lolox begini nih. Nih, namanya foodies. Bagi kalian yang belum pengalaman, minta ajarin sama Bang Dian ya. Jadinya ini, sini tengok sini. Nih ada hancurnya di sini. Hihi, gak apa-apa deh foodies, namanya juga kan newbie ya kan, yang penting mah endes. Lanjut, kalau udah matang semua nih, pancake-nya udah bisa diangkat. Wih, gemoy-gemoy ya pancake fresh from the pan-nya. Coba-coba kita tes nih fluffy-nya. Lembut, dia diginiin tuh goyang tuh. Melenggang patah-patah, nganape boda pita. Lembut, menandakan ini lembut ini.
Duh, ini mah nggak usah diraguin lagi nih, tingkat kelembutannya juara foodies. Nah, biar makin TOP, next kita kasih toppingannya. Total ada 8 pilihan topping dengan ekstra taburan sampai 4 macam. Nah, yang paling favorit tiramisu, coklat, dan cheese-nya dong. Bikin adonan udah? Oke, manggangnya juga udah, ngasih toppingnya juga udah. Yang belum apa ya? Bener banget, eksekusinya nih yang belum capcus. Kita makan yuk. Oke foodies, yang ditunggu-tunggu, mari kita mengunyah dan memasukkan makanan ini ke mulut. Pancake yang pertama diicip ini adalah tiramisu dengan taburan cookies. Kalau udah dengar kata tiramisu mah udah kebayang dong sama rasa kopinya. So good. Aku belum pernah sih ke surga. Tapi ini kayak, Bang, abang yang buat makanan ini membantu orang-orang ke surga nih kayaknya. Bukan maksudnya mati ya bang, kenikmatan dunia. Waduh, ngelihat ekspresinya sih percaya deh ya kalau rasanya tuh emang definisi kenikmatan yang hakiki foodies. Lembutnya nggak usah ditanya lagi. Kombinasi rasa kopi yang legit dengan tekstur cookies, fix duet maut ini mah. Sekarang kita coba yang chocolate with nut. You know? Chocolate with nut. Gegayaan deh kayak sosok anak jaksel. Lu udah bilang aja topping coklat kacang gitu loh, jadi lebih gak rempes ya gak foodies. Wow. Enak deh. Rasa kacangnya itu kayak apa bang ya? Nggak kayak kacang-kacang biasa gitu. Nggak ngerasa kayak dikacangin temen lah. Beda lah. Tak ngomong apapun sih kalau yang penting pokoknya kacangnya tuh beda, rapuh dan renyah gitu. Teksturnya dari kacang ketemu sama coklat pekat yang meleleh di mulut. Aduh, auto approve lah ini. Nah, kalau yang lebih suka rasa gurih, mungkin kalian bisa cobain menu yang satu ini nih. Cheese dengan taburan crispy cheese. Mantap, double tuh cheese-nya alias kejunya. Aku nggak bisa menggambarkannya karena aku bukan food vlogger, cuman yang aku bilang tadi, mix antara rasa sama toppingnya tuh, aduh, masterpiece kalau bahasa Bataknya. Kenikmatan hakiki beda dari yang lain, sampai masterpiece udah di rating dong by Lolax Way. Nah kalau foodies nih kira-kira bakal kasih rating apa coba ngomong-ngomong? Udah gaspol aja dulu, samperin dulu Shuffle Pancake gerobakan ini dan cobain sendiri. Harganya tenang foodies receh kok, mulai dari 10 ribuan aja. Apalagi ini bukanya tiap hari dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Oke foodies, di sini kita bisa bilang makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, ada yang ingat babang bersuara merdu yang satu ini gak? Apa? Gak ingat? Ya udah, coba kita dengerin dulu ya lagunya sambil dilihatin nih wajahnya, oke? Iya, Babang Ronald Gustaf masih eksis nih foodies. Selain jago olah vokal dan adu akting, Ronald ternyata demen kulineran juga. Mau jajan apa nih kita bang? Cheers! Bang Male, majuan oke. Dorong terus, pepetin bajanya biar makin cepet dapat giliran narik penumpangnya bang. Foodies, kasihan nih Ronald Gustaf. Udah nunggu penumpang dari kenyang, lapar, sampai kenyang lagi, sampai lapar lagi, tapi belum dapat giliran narik bajai juga dia. Siang belum dapat penumpang. Jai, kamu aja udah isi bensin, aku belum, udah siang. Nah, foodies, hari ini kita semua akan membuktikan legenda rasa gado-gado udah 15 tahun ada di sini. Aku udah lapar, pengen makan, biar nanti kayak enak, tanggoek, oke, tanggoek. Kapan lagi ya kan foodies ngerjain aktor sekaligus musisi kayak begini nih, ngebajai gitu loh. Sekalian nostalgia kali Nat ya kan, dulu pas awal acting kan judul sinetronnya si Bajai juga tuh. Nah mumpung di kawasan Pasar Grogol, cus kita yuk ke gado-gado Bang Alex yang udah 15 tahun jualan. Dari zaman Pasar Grogol nih masih punya layar tancap tuh katanya dia udah di situ. Gado-gado ini bisa bertahan karena punya bumbu khas yang bikin pelanggannya jadi terngiang-ngiang tuh foodies. Kepo ya, seenak apa sih? Waduh, kalau ngeliat begini mas saya nggak tahan nih. Bang Alek nih. Ini jam segini, ini pesanan udah pasti habis nih, bentar lagi nih.
sebentar lagi. Sebentar lagi. Nah, Biasanya jam 1. mulai start setengah 10, jam 1 habis 10, 11, 12. Wih, 3 jam foodies. Ludes, des. Hah, makanya sebelum kehabisan, aku mau makan. Aduh. Wadidaw, 3 jam udah ludes tuh foodies. Fix kunciannya ada di bumbu kacangnya. Di gado-gado Bang Alex, selain pemilihan kacang tanah yang kecil dan garing, proses gorengnya juga wajib banget disangrai rata biar makin legit. Nah, yang bikin makin khas lagi nih saus kacang yang udah diulek bareng sama garam, terus dicampurin lagi tuh pakai air racikan khas dari Bang Alex. Isinya campuran air asam yang digodok sama gula dan jeruk nipis. Kayaknya bumbu apa namanya resep andalan nih. Iya, Dari apa nih? itu asam muda. Asam muda digodok, airnya disari. Dipakein air jeruk biar wangi. Jadi ada asam, ada jeruk juga. Iya. Digodok biar wangi. Pakai asam yang masih muda nih, biar airnya jadi lebih jernih ya foodies. Karena kalau asam yang tua, air saringannya agak butek. Kata Bang Alex rasanya juga Kacang kurang tanah. pas lah gitu kalau asam tua. Nggak beda jauh nih dengan gado-gado lain. Kalau sayurannya ada timun, kacang panjang, labu lala, pare, tahu, tempe, dan juga toge. Nah ini nih, biasanya foodies kalau toge gado-gado kan kayak udah lemes say karena direbus ya kan? Kalau gado-gado Bang Alex tuh cuma disiram air panas aja dan milih togenya sengaja yang ukuran besar. Supaya pas dimakan tuh toge masih crunchy gitu, kriuk-kriuk foodies. Foodies, dari zaman harganya 1.500 sekarang 15.000. Nggak berubah, 1 sama 5-nya 0 yang berubah. Foodies juga setia kan sama makan receh? Iya dong, harus ya kan? Kita kan bestie. Ronald lagi coba nih ulek bumbu kacangnya yang udah dikasih sama garam, jeruk nipis, baru deh tuh tuangin air asam khas dari Bang Alex. Saatnya kita pakai cabai dan ulek-ulek, cemplungin lontong dan juga sayuran ini foodies. Di sini juga bisa ganti nasi kok, sesuai selera ya dan seberapa lapar kamunya. Info harga, gado-gadonya Grogol Pride ini cuma 15.000. Oke foodies, sambil nunggu Bang Alex selesaiin buat saya. Masa kita makan nggak minum ya nggak? Nah, kita cari yang seger-seger. Kita menuju ke Kopior. Loh. Ini dia foodies yang juga terkenal di kawasan Pasar Grogol, es Kopior Agar Grogol. Seger banget siang-siang kayak begini ya, dan harganya cuma 5.000 tuh foodies. Kok murah? Ya karena ini kopior olahan dari agar foodies. Nah, air kopior agarnya ini pakai sirup pisang Ambon, terus pakai kental manis dan juga air kelapa asli. Wah, udah pas mantep banget ini mah. Bu, ini bukan laler kan Bu? Itu tawon. Oh, itu tawon, foodies ya tuh, tawon tuh. Tawon yang suka gimana manusia. Jangan takut, jangan resah. Tawon-tawon ini justru menandakan ada manis-manis original asli yang seger punya. Lagi boleh? Oh, lagi boleh. Boleh, sampai tumpah-tumpah nggak apa-apa. Foodies, kita ambil kopior yang banyak-banyak nih. Set. Waduh. Nggak apa-apa ini Bu. Aduh. Beneran sampai tumpah ya, dikasih izin malah ngelunjak deh. Ronald nggak mau rugi ya, itu 5.000 loh jadi segitu banyak. Ampun deh kamu. Oke, es kopior agarnya udah, kita cus ya ambil gado-gadonya. Ini dia foodies 2 jagoan Grogol, gado-gado Bang Alex dan es kopior agar. Sikat. Yang pertama foodies, bener nih kata Bang Alex. Kacangnya tuh halus banget. Biasanya kan gado-gado suka ada gerenjel-gerenjel gitu ya. Ini seolah-olah kayak pakai blender, padahal kita lihat sendiri kan. Bang Alex ngoleknya tuh kayak gitu. Teksturnya di Bang Alex nih, suka banget. Jadi setiap makan sayurnya, kerucus. Sayurnya fresh banget. Rasa bumbu kacangnya yang gurih dan legit emang terasa banget tuh di gigitan pertama. Apalagi pas nyampur sama semua sayurannya, makin lazis. Sayurannya segar, tahu tempe yang lembut, parenya juga nggak pakai pahit dan togenya tuh spesial banget. Itu masih kriuk, mantap paripurna. Kelihatannya togenya kayak toge mentah ya, ini semuanya direbus. Tapi Bang Alex ini dia pilih togenya tuh yang besar-besar, yang wah, oke banget nih lihat nih. Crunchy banget. Ini. Air asam muda yang jadi bahan campuran di bumbu kacang ternyata emang bikin wangi dan bikin rasa bumbunya makin seger.
Walaupun dikasih air asamnya dikit, ternyata efeknya bombastis nih ya buat rasa. Mantul! Next foodies kita cobain es kopior agar grogolnya. Ini beneran sesuai klaimnya nggak ya? Mirip sama kopior beneran? Kita cek yuk. Langsung kita seruput. Rasa manis dan segar udah kelihatan nih dari tegukan dan seruputnya ya kan? Apalagi ada sirup rasa pisang Ambon yang berwarna merah dicampur kental manis. Aduh, kebayangkan manisnya dan segernya. Udah pasti kebayang dong. Yang pertama foodies, sirup pisang Ambonnya berasa di Jakarta tapi beta berasa di Ambon manis sih. Manisnya pas. Sirup Ambon. Beta jadi ngomong begini deh. Ini juga bukan kopior asli, jadi kopior olahan, kopior agar. Makanya harganya hanya Rp5.000. Kopior ini ternyata Wah, walaupun olahan dari agar ternyata sensasinya tetap berasa makan kopior. Apalagi harganya cuma Rp5.000. Cocok banget nih buat bestie pengabdi makan receh, menu receh harga receh, tapi rasa nggak recehan ya kan? Foodies kalau mau cobain sini atau ke Jalan Muardi 2 di kawasan Pasar Grogol, Jakarta Barat. Datangnya jangan siang, terkeburu habis. Kalau mau dapat dua-duanya nih, Foodies datangnya sekitaran jam 9 pagi ya, oke? Kalau menurut aku, dua-duanya top. Gado-gado 15.000, ini 5.000. Jadi dikasih 50.000, masih kembali 30.000. Ah, iya bu, bentar, nanggung. Iya, Foodies, naik dulu ya. Aduh, Bang Alek, ya kabur nih ini ya. Bu. Foodies lupa bicara ngomong saya. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan Foodies. Iya bu, dah.